pelajaran bagi kita bersama. Yang kita lihat, kita dengar nih Bunda Pak, ini mungkin bisa di bagian dari itu. Orang yang awalnya mungkin disanjung-sanjung, dihormati, disegani, karena memiliki harta yang banyak, karena memiliki pangkat jabatan yang tinggi, tapi karena dia tadi lupa pada ayat Allah, engkar pada Allah, perintah tidak dilaksanakan, larangan dikerjakan, Allah bukakan aibnya, sehingga dia malu, bahkan dia runtuhlah pangkat jabatannya itu. Inilah tentang tadi istidraj. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin kaum muslimin, jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita kembali terlebih dahulu menyampaikan kalimat puji dan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada subuh yang penuh berkah ini kita bersama-sama masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat kemudahan-kemudahan, sehingga kita masih bisa melanjutkan ibadah salat fardhu subuh kita secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Kemudian salat beriring salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu bapak, subuh ini kita juga izin menyiarkan secara live tausiah kita ini. Jadi sahabat semua yang hadir di kajian live TikTok kami ini, mudah-mudahan semua kita diberikan kesehatan dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan bapak para jemaah yang dimuliakan Allah, juga sahabat semuanya yang hadir menyaksikan, pada subuh ini tausiah kita dasarnya adalah Al-Quran surat Al-An'am ayat yang ke-44. Di dalam ayat ini Ibu dan Bapak, kajian kita subuh ini adalah temanya istidraj. Boleh pernah mendengarnya Ibu Bapak? Istidraj. Apa istidraj? Itu adalah azab berupa kesenangan. Allah mengulur azabnya kepada orang-orang kafir atau orang-orang yang durhaka dengan terlebih dahulu memberikan segala bentuk kesenangan dunia. Maka Allah harus hati-hati nih benar. Kita harus
Hati-hati jangan sampai merasa kenikmatan yang sedang kita nikmati hari ini, karunia Allah yang sedang kita nikmati ini, jangan-jangan merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ibu Nafa. Tapi ini diberikan kepada orang yang durhaka pada Allah. Karena kita kadang heran Ibu Nafa. Ada orang sholatnya ndak ada, sering maksiat, tapi rezekinya bertambah taruh itu. Sehingga menyebabkan iri Pak kadang-kadang Pak Ibu. Si fulan sembahyang ndak ada doh. Sering berbuat dosa dia. Lalai beribadah. Tapi kita lihat dunianya, rezekinya bertambah, badannya sehat, pangkat jabatannya naik. Inilah yang terjadi benar. Maka itulah istilahnya namanya kajian istidraj yang harus wak pahami. Dalam kajian agama ini Bapak, kita disuruh tidak boleh terlampau takjub dengan orang-orang yang memiliki kelebihan dunia dari kita. Mungkin kayonya balabiah, pangkatnya terlampau tinggi, semua dunia ini seakan dia miliki. Awak kan dianjurkan Bapak, tidak perlu awak terlampau takjub. Apalagi yang kayak tangan hormat mana ya mak ya, orang yang kaya, orang yang tinggi pangkat tidak perlu. Karena belum tentu Bapak, kenikmatan dunia yang sedang diberikan Allah pada dia itu, jangan-jangan Allah sedang mengulur azab yang lebih besar pada dia. Kalau ceritanya istidraj. Maka tanangnya lawak. Tidak perlu awak iri hati dengan orang kaya. Tidak perlu awak dengki dengan orang yang pangkatnya tinggi. Tidak perlu. Karena belum tentu apa yang dia miliki itu adalah Allah ridho dengan dia. Istidraj itu kan artinya adalah derajat awal dasarnya. Jadi diangkat derajatnya, dinaikkan dunianya, lantai 1, 2, 3 sampai nanti paling tinggi. Baru di situ nanti Allah lihatkan nanti azabnya datang dengan secara tiba-tiba gitu. Yang menyebabkan orang ini terpana dan menyesal dia. Inilah ceritanya Al-Quran surat Al-An'am ayat yang hampir pelampikan. Mari kita ulang kembali benar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma, maka ketika nasu ma dzukkiru bihi, mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka. Kosanya falamma nasu ma dzukkiru bihi, maka pada saat mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka. Apakah diingatkan Bapak melalui Rasulullah, melalui Al-Quran, semua kita ini sudah diingatkan. Diingatkan beribadah kepada Allah. Karena kita ini adalah lahir sebagai manusia dan jin hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan ciptakan jin manusia itu kecuali hanya untuk mengabdi padaku, menyembah pada Allah, beribadah. Maka mari gunakan seluruh waktu ini Bapak, mulai bangun tidur sampai tidur lagi, seluruh waktu ini harus kita gunakan untuk beribadah pada Allah. Di maju barado, kapanpun waktunya, tempat terang-terangan, tempat sembunyi-sembunyi, semuanya mari. Di sisa umur yang tak baralai tinggal kita gunakan untuk mengabdi pada Allah. Kalau cerita umur balik ya mak ya tidak tahu entah belum. Karena mendadak. Kemarin kan Pak kasih kami di Kemenak kasih haji, Pak Sulpan Amri, Bu tahu sadonya kan? Dulu Pak Kuanya kan mendadak meninggal. Pagi hari dia memimpin apel di Kemenak. Dia memimpin apel pagi. Si apel karena kami rutin di Kemenak ini tiap Rabu main bulu tangkis, badminton di hall Kemenak. Main 1 set.
Siap itu istirahat. Istirahat itu adalah telah pusing dia dan pingsan sembuh. Dibawa rumah sakit, meninggal langsung. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita doakan mudah-mudahan ibu bapak yang kenal dengan beliau, mari kita maafkan segala dosa-dosanya. Kalau ada salah kalau ibu bapak ya. Jadi melalui kami pun keluarga Kemenak menyampaikan banyak maaf mungkin barangkali atas segala kesalahan beliau ya Pak Ibu. Nah, kita lanjutkan. Balik cerita tadi balik. Jadi falamma nasu ma dzukkiru bih. Maka tatkala mereka melupakan apa yang telah diingatkan kepadanya. Diingatkan salat pada waktunya, diingatkan ketika Ramadan berpuasa, diingatkan ketika berlebih rezeki, berbagi infak sedekah, beramal soleh, itu semua sudah ada peringatan. Dan yakin ibu bapak, orang-orang yang tidak salat, contohnya orang-orang yang tidak melakukan kewajiban itu, pasti wak yakin lah sampai kayaknya peringatan itu. Sudah tahu dia salat itu wajib, pasti itu ibu bapak adanya. Apalagi orang muslim kan, lah sampai peringatan. Nah, kalau sembahyang kau wajib, kalau ditinggal, pada dosa. Tapi kebanyakan ibu bapak inilah yang jadi masalah. Walaupun dia tahu seorang itu, tahu dia salat itu wajib, tahu dia berjudi itu haram, banyak orang tahu kalau berzina itu tidak boleh, tetapi yang dilarang telah yang dikerjakan. Sebagian. Yang disuruh tidak dikerjakan. Inilah namanya zukiru bih nasuma. Dia melupakan. Tidak mengarajan yang diperingatkan oleh Allah. Tidak mengerjakan perintah Allah. Tidak menghentikan larang Allah. Lalu bagaimana? Fatahna alaihim. Kami bukakan bagi mereka abwaba kulli syai'. Segala pintu-pintu kenikmatan dunia. Hebatlah ya mak ya, orang yang durhaka dibuka pintu nikmat begitu. Ini cerita Allah. Pada saat orang-orang yang melupakan peringatan Allah, lalai menjalankan perintah, banyak melakukan dosa-dosa maksiat, maka pada saat itu, apa kata Allah? Fatahna alaihim. Sengaja kami bukakan bagi mereka itu abwaba kulli syai'. Pintu-pintu kesenangan dunia. Kalau yang dipahami oleh tafsir sebagian para ulama ibu apa tuh? Badannya sehat, rezekinya murah, pangkat jabatannya naik, semua keluarganya tenang-tenang, bantuannya adem ayem, tanang-tanang. Kita lihat betul-betul dialah yang memiliki dunia ini seakan-akan ibu bapak. Inilah maksudnya. Karena Allah sengaja bukakan bagi dia. Maka tadi cerita di awal, ketika Allah bukakan kenikmatan dunia terhadap orang-orang yang berdosa, kita lihat, kita tidak perlu takjub tadi. Tidak boleh. Karena Allah sengaja bukakan bagi dia. Kenapa Allah bukakan? Allah mengazab mereka dengan bentuk kesenangan tadi. Jadi kesenangan itu bukanlah kesenangan kenikmatan, tapi azab yang disengaja oleh Allah. Inilah mana tadi? Istidraj ibu bapak. Nah. Lalu bahasa itu ketika dia sudah badannya sehat, sudah memiliki dunia, semua kehendak dia dapatkan. Kalau nak pergi kama-kama, bisa pergi ya, karena pitilah banyak. Pergi ke luar negari, ke dalam negari, nah, dia bisa pergi. Kita lihat ibu bapak, kita lihat barang di expose-nya di media sosial kan, nah, banyak kita. Padahal dia orang yang lalai kepada Allah. Lalu apa kata Allah? Hatta, nah, sehingga, nah, iza farihu bima utu, nah, maka pada situ mereka bergembira. Farihu ini mananya yubana senanglah hatinya orang yang durhaka tadi. Farihu, senang dia bima utu dengan apa yang diberikan pada mereka. Jadi nampak ibu bapak, karena dia merasa memiliki dunia, semuanya lengkap, fasilitas ada, dia merasa farihu bima utu. Merasa bergembira,
merasa memiliki dunia, bahkan merasakan itu Ibu Bapak, dia sudah mulai menyombongkan diri. Ikulah contohnya Ibu Bapak zaman dulu tuh Qarun, Fir'aun. Nah, ini contohnya Pak. Kalau Qarun, dia merasa gembira dengan harta yang dia miliki. Kalau Fir'aun, merasa gembira dengan jabatan yang dia miliki. Nah, contohnya dia orang kalau terlampau gembira dengan jabatannya Ibu Bapak, terlampau berlebihan, itu sama dengan Fir'aun. Mirip-mirip lah. Kalau masalah harta Ibu Bapak, terlampau membanggakan hartanya, sama dengan Qarun dia. Kalau dia lupa pada Allah. Kita tahu Ibu Bapak betapa hukuman bagi Fir'aun dan Qarun. Apa Fir'aun? Ditenggelamkan di laut Merah itu dengan bersama itu umatnya Nabi Musa. Qarun bagaimana Ibu Bapak? Dibanggakan dengan hartanya itu, Allah tenggelamkan hartanya dengan dia sekali masuk ke dalam perut bumi. Di banaman di perut bumi. Jadi inilah. Jadi ini kata Allah, hatta. Nah, maka pada saat itu, iza farihu bima utu. Nah, karena Allah bukakan tadi pintu kenikmatan pada dia, kesenangan, harta, dunia, maka dia merasa gembira, senang. Nampak Pak senang ya Pak Ibu? Iya Pak, senang mencela orang kaya yang kadang-kadang ya Pak, senang bantuannya. Baik keluar negeri, foto-foto semuanya dan segala-galanya Bapak, dia merasa senang kita lihat. Nah, tapi karena dia tadi kafir tadi, karena melupakan ayat Allah tadi, apa kata Allah? Akhaznahum baghtatan. Maka pada saat itu, pada saat merasa senang lahnya tadi, merasa memiliki dunia, bangga, bahkan menyombongkan diri, bahkan angkuh dia, akhaznahum baghtatan, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Allah siksa secara tiba-tiba. Bah bentuknya macam-macam. Kalau yang harta itu tadi habis mendadak Bu, dihancurkan oleh Allah. Kalau pangkat jabatan itu tinggi tadi habis gara-gara perbuatan dia, dibongkar oleh Allah maksiatnya, dibongkar dosa-dosanya, sehingga dia akhirnya harus meletakkan jabatannya, baik suka ataupun tidak suka. Makanya Bapak kita lihat inilah pelajaran bagi kita bersama, yang kita lihat, kita dengar nih Bapak, ini mungkin bisa di bagian dari itu. Orang yang awalnya mungkin disanjung-sanjung, dihormati, disegani, karena memiliki harta yang banyak, karena memiliki pangkat jabatan yang tinggi, tapi karena dia tadi lupa pada ayat Allah, engkar pada Allah, perintah tidak dilaksanakan, larangan dikerjakan, Allah bukakan aibnya, sehingga dia malu, bahkan dia runtuhlah pangkat jabatannya itu. Fa'izahum mublisun. Maka ketika Allah azabnya datang itulah, bagaimana mereka Ibu Bapak? Maka pada saat itulah mereka terdiam, berputus asa, baru sadar menyesal. Menyesal sebagian. Kalau masih hidup alhamdulillah Ibu Bapak. Tapi ini diazab sampai mungkin meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Inilah ayat Ibu dan Bapak menyampaikan kepada kita. Nah, inilah tentang tadi istidraj. Lalu bagaimana Ibu dan Bapak? Nah, jadi kita, ini istilah ini adalah Ibu dan Bapak, ini bagi orang-orang yang durhaka pada Allah, orang yang lalai dalam pengabdian pada Allah, inilah namanya istidraj. Tapi kalau bagi awak diberikan nikmat tapi kita taat, itu mudah-mudahan bukan istidraj Pak ya. Nah, Ibu dan Bapak. Sebab awak sumayang lai, dia rasaki pangkat jabatan, alhamdulillah, mudah-mudahan bukan sebagai azab yang diulur oleh Allah. Bacanya Bapak, maka jabatan pangkat harta yang diberikan Allah itu, mari kita gunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan nanti tidak mengundang azab. Maka jangan lupa ketika diberikan harta, kita tetap rendah diri, rendah hati, rendah hati, tawadhu.
Dan tidak perlu apalagi sampai menyombongkan diri. Mukhtalan fakhura. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tidak suka dengan orang yang membanggakan diri lagi sombong itu. Sombong dengan harta. Karena bagaimana Ibu Bapak, harta ini kita kan tahu semua. Yang kadang manusia lupa. Nah, taluponya, terlampau membanggakan harta, dia tidak sadar. Kalau harta itu tidak dibawa mati. Tidak ada harta yang dibawa mati. Semuanya nanti akan tinggal. Ini yang menyebabkan manusia lupa kadang-kadang. Baru diberikan kemampuan harta sedikit bisa buat rumah, bisa beli mobil mewah, bisa membeli semuanya kemana-mana bisa pergi, terlupa. Terlupa pada Allah. Sehingga tidak menyangka kalau itu nanti semua harta tidak akan dibawa mati. Kecuali harta yang dinafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kan ada Bun. Tinggal saja di dunia. Kayak Kakubua hanya bermodalkan kain kafan. 3 lapis ataupun 5 lapis. Tidak ada yang lain. Karena itulah ini menjadi pelajaran bagi kita. Maka mari, ayat ini menyampaikan kepada kita Ibu dan Bapak, ketika mungkin Allah berikan kita kelebihan rezeki, rahmat, berbentuk harta atau pangkat jabatan, apapun bentuknya, maka jangan sampai kita lalai kepada Allah. Jangan sampai kenikmatan dunia ini yang diberikan Allah itu sebagai azab yang diulur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai demikian. Karena itulah Ibu dan Bapak, mari kita hati-hati, tetap dekatkan diri kepada Allah. Semua fasilitas dunia yang Allah berikan, jangan lupa kita memperkuat rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur itu, syukur apakah bentuknya dengan hati? Kalau semua yang Allah berikan itu adalah itu karena Allah sayang pada kita. Karena Allah ridho pada kita, Allah titipkan. Jadi harta ini titipan Allah di age wa samantaro. Maka konsepnya orang yang kaya raya, orang yang punya banyak harta, yang anggap kaya, yakinlah Ibu Bapak, dalam hitungan sekejap orang kaya bisa jadi orang miskin. Kalau Allah mau, murah. Mancuan hartaku murahnya, ayo enggak apa ya Allah. Banyak caranya, berbagai macam cara. Kita sudah lihat bermacam-macam. Karena itulah, mari Ibu dan Bapak yang dimuliakan Allah, pada subuh yang penuh berkah ini, kami mengingatkan, ini ayat bicara istidraj. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita di sisa umur yang Allah berikan ini. Ketika Allah berikan fasilitas dunia, apapun yang kita miliki, itu titipan sementara dari Allah, maka jangan sampai kita lalai mensyukurinya. Mari kita dekatkan diri pada Allah, terus beribadah, perbanyak amal ibadah, dan mudah-mudahan nanti Ibu dan Bapak Allah ridho dengan seluruh fasilitas dunia yang diberikan ini, dan pada akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja mungkin Ibu dapat yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan perbanyak maaf kalau yang kurang berkenan. Kami akhiri subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lại vậy, để kênh này